Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Quran dimanapun berada, senang sekali hari ini saya berjumpa lagi dengan sahabat Quran. Ada yang kangen? Tak terasa Katia tuh sudah lama banget tidak ngevlog. Artinya memang tidak berikan tips ya. Sudah 2 bulan. Karena Katia tuh ternyata baru lahiran. Lagi cuti melahirkan. Bayinya sudah sebulan. Jadi maaf kalau ada iklan-iklan nanti ya. Semoga sahabat kalian juga sehat selalu dan Allah limpahkan keberkahan, dimudahkan segala urusannya dan dibebaskan dan dilunaskan hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini seperti biasa saya akan memberikan tips untuk sahabat Quran. Tentu saja semoga Allah memberikan manfaat yang ada manfaatnya. Semoga Allah mudahkan segala urusannya ya. Semoga manfaat gitu ya. Dan mungkin yang tidak cocok dengan tipsnya nggak apa-apa. Dan yang punya tips lain ingin ditambahkan silahkan di komen ya, tambahkan ya. Karena sahabat kalian tuh lebih pintar dari saya dan sahabat kalian tuh lebih banyak pengalamannya ya, insya Allah. Jadi kita sambil belajar bersama. Ini tips-tips dari pengalaman tentu saja. Dan sebelum dimulai, bismillah dulu. Seperti biasa ini panas ya. Kenapa panas sekali? Nah, hari ini saya akan tips tentang apa saja yang membuat anak mogok di sekolah. Ini tidak hanya di TK, RA, PAUD, ini juga bisa di MD, di TPA, TPQ dan sebagainya. Apa sajakah yang membuat mereka mogok dan apa saja penanganannya. Insya Allah kalau hari ini selesai, bisa hari ini langsung. Dan kalau tidak selesai nanti di part 2. Oke, kita mulai saja. Apa saja yang membuat anak-anak mogok ya? Apa saja sih? Aduh, kalau udah mogok kan pusing banget uring-uringan. Maksudnya orang tuanya tuh banyak banget PR yang harus dilakukan. Kenapa ya nggak sama dengan anak yang lain? Nah, sekolah tuh gitu. Nantinya banyak menghakimi anak, menjudge anak, kemudian jadi marah ke anak gitu ya. Tidak percaya kepada anak dan bahkan nantinya mengejudge anak-anak. Ih, kamu mah bodoh, kamu mah nakal, kamu mah nggak pinter jadi anak teh. Ih, kamu mah dong atau apalah gitu ya jadinya. Nah, pertama yang membuat anak mogok ketika sekolah, yang pertama adalah tidak cocok dengan lingkungannya. Dengan lingkungannya mungkin saja lingkungannya menakutkan atau terlalu ramai karena terbiasa di rumah sendiri, tidak bermain dengan tetangganya. Dia punya teritorial gitu ya, karena biasa punya teritorial. Jadi ketika yang baru pertama kali sekolah tuh ini diambil ketika bermain bersama. Itu lingkungannya mungkin menakutkan, ramai gitu ya. Dan yang kedua yang bisa membuat anak mogok adalah teman-temannya kaget. Teman-temannya mungkin ada yang hiperaktif, ada yang teriak-teriak, ada yang ngobrol aja gitu ya. Ada yang pokoknya ada yang guling-guling aja gitu ya. Dia kayak ketakutan gitu ya. Gitu karena di rumah udah nyaman, mainan banyak, TV ada wifi ya. Ngapain di sekolah gitu ya. Biasanya itu anak-anak akan agak mogok gitu ya. Gitu. Jadi itu beberapa poin penting dan tidak hanya teman-temannya saja. Ada poin lagi. Yang ketiga mungkin ya gurunya. Gurunya mungkin belum welcome, gurunya tidak hangat. Jadi masih kaku gitu ya gurunya. Assalamualaikum, nggak ceria atau takut sama gurunya. Gurunya udah ceria, gurunya udah hebat, gurunya udah sangat lembut, tapi mungkin tidak bisa adaptasi secara langsung dengan orang yang baru. Atau mungkin gurunya kelihatannya galak padahal kan enggak gitu ya. Nah, atau mungkin dia ngelihat sepintas gurunya yang pas berteriak padahal teriak, "Nah, jangan." gitu, dikiranya gurunya galak gitu ya. Belum cocok dengan gurunya. Karena memang tidak hanya jodoh ya. Karena memang guru juga dan anak juga jodoh-jodohan. Allah takdirkan cocok ya. Ada yang kita baik gitu anaknya, kita baik tapi anaknya hiperaktif atau gimana enggak, saya belum punya ilmu, anaknya juga jadi nggak suka dengan gitu, jadi nggak cocok. Padahal guru itu masya Allah tuh baik-baik, solih-soliha gitu ya, emang lembut memang tugasnya gitu ya, tapi ada anak-anak yang nggak cocok. Jadi tadi apa? Ya lingkungannya, teman-temannya, yang ketiga gurunya, dan yang keempat adalah
Ya, arena bermainnya nggak ada, tidak memenuhi, mainannya nggak ada, mamanya ya. Kemudian di luar, di dalam ruangan juga gak ada mainannya, hanya terbatas. Di luar juga tidak ada mainan mamanya, atau mainannya banyak, anaknya banyak banget nih, ada sekitar 70 anak, satu kantor, satu sekolah tuh 70-80, mainannya cuma ada 3, jadi kan rebutan gitu ya, kapasitasnya sedikit gitu ya, tapi harinya tapi anak-anaknya banyak, ketersediaan mainannya sedikit, jadi tidak sama gitu ya porsinya gitu ya. Nah itu jadi arena bermainnya kurang gitu ya, jadi harus ditambahkan apakah gitu ya. Kemudian selanjutnya yang membuat anak mogok ini, yang akhirnya itu yang penting-penting. Yang keempat adalah selalu tahsin di halaman yang sama. Artinya anak-anak tersebut tidak lulus gitu ya. Dia akan mogok, dia akan bosen, dia akan ngeberontak gitu ya. Gak lulus-lulus, males gitu, males banget gitu. Jadi tiap kali ke sekolah yang itu, jadi lama-lama diberikannya itu tahsinnya yang itu saja, halaman itu saja, atau jilid itu saja, bacanya juga itu saja. Jadi dia ngeberontak, malas sekolah, ngelihat sekolah tuh kayak gitu, nggak mau gitu. Jadi itu biasanya tahsin atau bacaan-bacaan yang tidak naik-naik ya, tidak naik-naik jadinya ya. Dan yang ketujuh, tadi keberapa sih jadinya? Selanjutnya itu kenapa bikin anak mogok adalah ya pelajarannya yang tidak menyenangkan. Mungkin permainannya lucu, mungkin tafiznya lucu, tafiznya memang bagus gitu ya. Tapi ya begitu gitu, karena tidak kreatif gurunya, hanya secara manual konvensional. Fa'in namahia, fa'in tidak ada LK, tidak ada gambar, atau tidak ada gerakan, atau tidak ada media gitu. Jadi anaknya bosen gitu hafalan. Jadi ngelihat sekolah-sekolah tuh kayak nggak mau ngapalin Quran terus gitu ya, gitu. Jadi mogok gitu. Padahal bisa ada media, bisa dengan permainan, bisa dengan tebak-tebakan, murojaah yang kreatif, kemudian bisa tahfiz outdoor dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Jadi ada beberapa poin yang menjadikan anak mogok. Yang pertama lingkungannya menyeramkan, panas dan sebagainya, atau kotor. Kemudian teman-temannya, ketiga adalah guru-gurunya, keempat adalah arena bermainnya yang sedikit sedangkan kapasitas anaknya banyak. Yang kelima adalah tahsin yang nggak naik-naik, tahfiz yang nggak naik-naik, yang itu saja gitu ya. Yang terakhirnya yang keenamnya ya, atau ketujuh ya tadi ya, yaitu tadi yang disebutkan hal-hal yang menyangkut yang tidak suka dengan dia gitu ya, tidak suka gitu, dianya tidak nyaman tahfiz ngafalin dengan pelajaran yang ngapalin karena gurunya tidak kreatif. Itu saja teman-teman, apa saja yang membuat anak mogok di sekolah, ke sekolah sampai nggak mau sekolah, nggak mau lagi datang. Makanya tersemak nanti insya Allah di part 2 ada apa saja solusinya ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa doa juga untuk kebaikan kita semua. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat. Semoga Allah limpahkan keberkahan dan kesehatan. Dan kita ketemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran.